Manchester United memang kalah telak dari Liverpool, dan harus diakui skor 7-0 bisa dibilang sangat keterlaluan. Akan tetapi seperti layaknya arus kehidupan, di mana setiap hal buruk selalu menyimpan hikmah. Ya, dari selain masih banyak celah yang harus diperbaiki Ten Hag, kita juga jadi tahu seberapa besar kapasitas Bruno sebagai kapten. Memang ia sangat vokal sebagai pemain, akan tetapi Bruno ini seringkali terlihat lebih emosional dan banyak protes. Dan di saat tim benar-benar membutuhkan sosok pemimpin di kala situasi sulit, Bruno pada akhirnya terbukti gagal mengangkat moral pemain MU sehingga harus kalah telak. Parahnya di laga itu, ia seperti orang yang tak punya motivasi, sehingga wajar para pandit di sana mengkritiknya habis-habisan. Nah, lain Bruno, lain pula dengan Rafael Varane, di mana pemain asal Prancis itu justru bisa berperan layaknya leader, sehingga banyak yang mengakui kalau Varane ini memang lebih layak jadi kapten ketimbang Bruno Fernandes. Lantas, benarkah demikian? Bruno Fernandes memang tak pernah lepas dari yang namanya kritik. Harus diakui secara overall, pemain asal Portugal itu memang punya peran penting di Manchester United. Namun di satu sisi, kepribadian Bruno yang banyak drama menjadi beberapa hal yang membuatnya seringkali tampil kurang maksimal di atas lapangan. Hal itu sendiri sebenarnya sudah berulang kali dibahas oleh para pengamat di sana, di mana tak sedikit yang menduga kalau Bruno ini lebih parah dari Ronaldo. Hanya saja saat ada Ronaldo, ia jarang sekali tersorot saat MU mendapat hasil buruk karena nama besar CR7. Intinya saat ada Ronaldo, nama Bruno seolah terselamatkan. Kalau ia tampil buruk itu, yaitu gara-gara ada Ronaldo. Dan barulah pelan-pelan, setelah menjalani pekan demi pekan yang cukup oke, laga melawan Liverpool seolah jadi bukti kalau sejatinya Bruno harus diberi ultimatum oleh Ten Hag, seperti yang pernah ia lakukan kepada Ronaldo atau kepada Jadon Sancho. Ya, dalam laga itu, Bruno yang musim ini ditunjuk sebagai kapten utama usai Maguire kerap duduk di bangku cadangan, tampil begitu mengecewakan. Kalau alasannya kelelahan karena ia hampir tak pernah diganti, jelas itu sama sekali tak masuk akal. Karena kalau ia merasa tak fit, ia bisa bilang kepada Ten Hag, dan pastinya sang pelatih bisa mengerti. Dan ketika ia tak bisa tampil maksimal secara performa, minimal dari sisi sikap di atas lapangan, ia bisa memperlihatkan kalau ia adalah seorang kapten. Namun yang terjadi, ya begitulah. Ia lebih banyak drama dan ngoceh-ngoceh gak jelas. Nah, usai laga, para pemain biasanya mendatangi supporter untuk menyalami mereka yang sudah hadir mendukung langsung. Akan tetapi, banyak dari pemain MU yang melengos begitu saja. Dan di saat itulah, Rafael Varane menunjukkan sisi ketegasannya, dengan meminta para pemain MU untuk datang kepada supporter, sekaligus meminta maaf atas performa buruk mereka. Ya, dari situ sudah terlihat, kalau Varane ini memang sosok yang sangat pas menjadi kapten MU. Dan banyak para pandit yang setuju akan hal tersebut. Lantas apa hanya karena itu saja? Jawabannya tentu saja tidak. Kita semua tahu sejak muda Varane ini mendapat bimbingan langsung dari dua bek senior Madrid kala itu, yakni Ramos dan Pepe. Nah, khusus Ramos jelas Varane belajar banyak darinya, baik itu aspek teknis maupun sisi lainnya. Maka tak heran, Varane juga sering terlihat memakai ban kapten di Madrid ataupun di timnas Prancis. Ya, meski terlihat kalem, tapi bagaimanapun juga, Varane ini alumni Madrid, yang kita tahu sebagai tim penuh dengan pemain dengan mentalitas luar biasa. Maka dari itu dilansir dari Mirror, kalau Ten Hag kini sedang mempertimbangkan untuk mengganti kapten Manchester United, dan Varane tentu jadi yang terdepan, meski masih ada nama-nama seperti De Gea maupun Casemiro. Lebih lanjut, perpindahan ban kapten ini pun juga diamini oleh legenda setan merah, Gary Neville, yang secara belak-belakan mengatakan sudah muak dengan sikap Bruno selama ini. Dia mengangkat tangan dan bertanya, mengapa saya tidak diganti?
Semuak dengan Fernandes yang mengayunkan tangannya, merengek kepada semua orang dan memegangi muka ketika disentuh lawan. Itu bukanlah penampilan seorang kapten Manchester United, dan saya yakin Ten Hag akan segera mengurusnya, kata Neville pada Sky Sport. Ya, Varane yang kini berusia 29 tahun bisa dibilang sangat layak jadi kapten dari berbagai sisi. Pengalaman serta mentalitasnya tak perlu diragukan lagi. Meski tak sedikit pula yang merasa kalau De Gea lebih pantas karena sudah 1 dekade lebih bermain untuk MU. Namun De Gea sendiri sejatinya pernah mengatakan kalau ia tak terlalu nyaman mengenakan ban kapten, sehingga ketika itu jatuhlah ban kapten ke Harry Maguire. Dan kalau Casemiro, tentu walau secara kualitas ia tak jauh beda dengan Varane, namun berhubung ia masih baru bergabung, maka pastinya ia masih butuh adaptasi, terutama soal bahasa dan budaya. So, gimana buat fans MU? Apakah Rafael Varane ini memang sosok paling layak menjadi kapten baru Manchester United? Atau ada pilihan lain? Silahkan berpendapat di kolom komentar.